Laki-laki itu, kata Rasulullah, dari keturunan kandungku, dari Hasan bin Ali. Laki-laki tersebut namanya mirip dengan namaku. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Akhlaknya benar-benar serupa dengan akhlakku, tetapi fisiknya tidak sama dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Februari 2012 di New York diadakan pertemuan akbar 15 intelijen negara-negara besar dunia duduk bersama membicarakan siapa calon pemimpin dunia tahun 2020. Mereka kaji dengan mendalam, dengan serius, sesuai dengan kepakaran dan keahlian mereka. Akhirnya mayoritas peserta dari 15 intelijen negara besar dunia ini sepakat mengatakan yang memiliki kemungkinan terbesar memimpin dunia 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Zaman kita sekarang persis seperti kisah ini kembali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman akan muncul seorang lelaki dari keturunan kandungku yang akan melenyapkan semua kezaliman yang ada di muka bumi, yang akan menghentikan semua kejahatan, yang akan menutup pintu-pintu kediktatoran dan mengembalikan dunia kepada puncak keadilan. Laki-laki itu, kata Rasulullah, dari keturunan kandungku, dari Hasan bin Ali. Laki-laki tersebut namanya mirip dengan namaku. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Akhlaknya benar-benar serupa dengan akhlakku, tetapi fisiknya tidak sama dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulai mengincar-incar nih, siapa kira-kira? Allah, alhamdulillah, Rasulullah memberikan gambaran kapan kelahirannya. Rasulullah bersabda, dia lahir di akhir zaman, ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Nanti ketika dia sudah berusia 40 tahun, di hadis yang lain mendekati 40 tahun, sang pemimpin besar dari keturunanku ini, Nabi memberikan gelar kepadanya Imam Al-Mahdi, akan dibaiat di depan Ka'bah untuk bersedia memimpin umatku keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya cahaya kemenangan. Di usia 40 tahun, di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Jadi kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Kemudian dia dibaiat menjadi Al-Mahdi untuk memimpin umat Islam yang beriman seluruh dunia di depan Ka'bah di usia 40 tahun atau mendekati 40 tahun. Ketahuilah, di Jazirah Arabiah seluruh dunia memberitakan tahun 1981 telah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan 1981 itu. Dan hebatnya 1982 tahun depannya terulang lagi, terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabiah. Masya Allah. Maka para ulama-ulama kita dari ulama-ulama dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sosok pemimpin terakhir yang akan memenangkan Islam di akhir zaman telah lahir 1981. Secara Masehi, usia sang calon pemimpin besar, pemersatu umat Islam dan pemimpin kita bersama yang akan memenangkan dunia, yang akan memimpin kembali seluruh dunia ini dengan pemerintahan Islam yang penuh dengan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran, usianya sekarang ini sudah 38 tahun lebih. Rasulullah bersabda, dia dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati usia 40 tahun. Artinya sudah dekat sekali. Betul? Keadaan umat Islam menjelang dibaiatnya Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam di mana-mana benar-benar dizalimi, diperangi,
Kaum muslimin betul-betul tidak dianggap sama sekali, bahkan dibenci, dimusuhi. Lihat Uighur sekarang ini di Cina, ya Allah. Xinjiang, betul-betul luar biasa penderitaan mereka. Rohingya di Myanmar sana. Lihat keadaan kaum muslimin hari ini di Syria, di Palestina, di Yaman, di Iran. Lihat nasib kaum muslimin di mana-mana, wahai Allah, Allah. Dan juga di Indonesia, luar biasa. Tetapi sebentar lagi, insya Allah Ta'ala, Allah akan terbitkan matahari. Cahaya kemenangan sebentar lagi akan muncul. Walaupun musuh-musuh yang sedang berkuasa di timur dan di barat tidak suka dengan kebangkitan Islam, Islam tetap akan bangkit soon, very very soon. Sangat dekat sekali, insya Allah Ta'ala. Dan itu terbukti. Bulan Februari 2012 di New York diadakan pertemuan akbar 15 intelijen negara-negara besar dunia duduk bersama membicarakan siapa calon pemimpin dunia tahun 2020 atas. Dalam pembicaraan itu muncul 4 kandidat yang akan memimpin dunia kelak. Kandidat pertama masih Amerika Serikat. Kandidat kedua Cina. Kandidat ketiga adalah mafia-mafia internasional. Dan kandidat yang keempat, khilafah Islamiyah. Mereka mengkaji satu persatu. Amerika Serikat dulu dikaji. Masih mungkin tidak? Masih sanggup tidak? Seberapa kemungkinan Amerika melanjutkan kepemimpinan dunia? Setelah dikaji oleh 15 intelijen negara besar dunia, sepakat seluruhnya mengatakan Amerika mustahil mampu melanjutkan kepemimpinan dunia. Amerika sekarang begitu rapuh, sangat lemah. Tidak mungkin Amerika yang akan memimpin dunia 2020 ke atas. Dikaji Cina dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh Cina, segala peluang-peluang yang ada pada Cina untuk memimpin dunia, maka mayoritas peserta sepakat mengatakan, intelijen-intelijen besar dunia ini sepakat mengatakan tidak, Cina sangat rapuh untuk bisa memimpin dunia. Maka masuk pada opsi yang ketiga, mafia-mafia internasional. Mereka lah yang akan memimpin dunia ke depan. Dikaji kemungkinannya, maka rontok kemungkinan yang ketiga. Lalu yang keempat, opsi keempat, khilafah Islamiyah. Mereka kaji dengan mendalam, dengan serius, sesuai dengan kepakaran dan keahlian mereka. Akhirnya mayoritas peserta dari 15 intelijen negara besar dunia ini sepakat mengatakan yang memiliki kemungkinan terbesar memimpin dunia 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Peluang yang disebutkan oleh 15 intelijen negara besar dunia ini di New York di pertemuan NIC bulan Februari itu sesuai dengan nubuat Nabi. Kalau sekarang Al-Mahdi sudah di usia 38 tahun lebih secara hijriah, artinya 1 atau 2 tahun lagi kita sudah punya pemimpin besar dunia ke depan. Betul tidak? Allahu Akbar. Bergembiralah. Walaupun penjahat-penjahat kebatilan, media semua di tangan mereka saat ini di dunia. Militer yang paling hebat-hebat di tangan mereka sekarang di seluruh dunia. Teknologi modern peperangan seluruhnya di tangan mereka saat ini. Pendidikan, ekonomi, apa saja di tangan mereka. Tidak ada masalah. Wong Firaun juga di puncak-puncak kekuasaannya hancur di tangan Musa alaihissalam. Betul tidak? Musa ditolong Allah. Musa saat itu malah sudah tidak ketemu jalan. Di depan Laut Merah, di belakang Firaun dan bala tentara siap mencincang-cincang. Mau kemana? Allah belahkan laut. Musa selamat dan kaumnya. Firaun tenggelam. Habis. Namrus juga di puncak dijayanya, di puncak kekuatan kekuasaannya, habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah akan terulang. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Tarikh sejarah akan kembali terulang.